Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Sliginta dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 240 401 020 167. Ingin melakukan review jurnal dalam rangka memenuhi TS atau kuliah teori informasi dengan mengambil konsep probabilitas sebagai jurnal yang akan direview. Nah, di video ini aku akan mereview 3 jurnal yang punya keterkaitan kuat dengan konsep probabilitas. Walaupun topiknya berbeda-beda, tapi ketiganya menunjukkan gimana peluang atau probabilitas bisa diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, sampai strategi dalam permainan. Oke, mulai dari jurnal yang pertama. Di sini saya ambil dari Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika volume 11 nomor 4 tahun 2022. Dengan judul Analisis Hambatan Belajar, Learning Obstacle Siswa SMP pada Materi Peluang. Dengan penulis Rizky Dwi Maharani, Dadan Dasari, dan Elah Nurlaylah. Mohon izin untuk melakukan review jurnalnya ya kakak. Dan masalah yang diangkat pada jurnal ini tuh membahas kenapa siswa SMP sering kesulitan belajar materi peluang. Banyak siswa yang ternyata bingung memahami konsep dasar kayak ruang sampel, cara menghitung kemungkinan suatu kejadian. Nah, penelitian ini nyoba cari tahu apa aja hambatan belajarnya, dari masalah pemahaman, cara guru menyampaikan, sampai minat belajar siswa. Dari sini kita bisa lihat kalau probabilitas bukan cuma soal angka dan rumus, tapi juga bagaimana konsepnya diajarkan. Nah, penelitian ini penting buat guru atau pendidik supaya bisa nyusun cara ngajar yang lebih cocok dan gak bikin siswa kelihatan tambah bingung. Mungkin bisa dilihat jurnalnya dulu ya. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan wawancara, kemudian dilakukan uji instrumen. Jadi melakukan uji coba atau tes kepada siswa untuk mengetahui gimana sih hambatan siswa ini untuk mempelajari peluang. Dan kemudian tahap terakhir yaitu dilakukan analisis dokumen. Nah, kemudian kita masuk ke hasil dan manfaat dari penelitian tiap jurnal. Nah, manfaat dari penelitian jurnal ini dapat menjadi dasar bagi para guru dan pengembang kurikulum untuk memperbaiki metode pembelajaran peluang agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, serta mengurangi terjadinya miskonsepsi. Dari jurnal yang pertama ini, kita bisa lihat kalau probabilitas bukan cuma soal angka dan rumus, tapi juga gimana cara konsepnya diajarkan. Dan penelitian ini penting buat guru atau pendidik agar dapat menyusun cara ngajar yang lebih cocok dan gak bikin siswa tambah bingung. Untuk jurnal kedua ini beda lagi. Nah, di sini itu mengambil objeknya itu mahasiswa, di mana topiknya ini soal pembelajaran daring dengan judul Permodelan Resepsi Pembelajaran Online Menggunakan Latent Trichlate Location. Dari penulisnya Kak Jerhi Wahyu Fernanda. Mohon izin ya Kak untuk mereview jurnalnya. Dari Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang, volume 9 nomor 2 November 2021. Nah, masalah yang diangkat oleh jurnal ini itu adalah bagaimana memahami persepsi mahasiswa tentang pembelajaran daring yang banyak dikeluhkan selama pandemi beberapa tahun lalu. Nah, jadi mungkin ini agak relate ya dengan saya karena perkuliahan saya yang sebelumnya juga saya satu semester itu normal, kemudian semester depan tuh langsung ada COVID dan dilakukan lockdown
atau kalau dulu tuh PPKM, jadinya yang dilakukan selama pembelajaran ini memang full daring sih. Jadi mungkin saya agak relate dengan topik yang diambil oleh Kak Jar ini. Oke, lanjut. Karena topiknya soal pembelajaran daring. Nah, pas pandemi kemarin kan sistem belajar itu berubah total. Jadi banyak mahasiswa punya pendapat dan keluhan. Tapi datanya terlalu banyak dan nggak terstruktur. Nah, oleh karena itu di sini inovasi yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan pendekatan berbasis machine learning yang namanya LDA atau Latent Dirichlet Allocation untuk menganalisis data persepsi mahasiswa secara otomatis tanpa perlu membaca satu persatu tanggapan mereka, karena mungkin agak susah juga ya untuk membaca tanggapan dari satu persatu mahasiswa dalam skala yang besar. Bisa dilihat jurnalnya di sini. Nah, langsung aja nih ke hasil dan manfaat penelitian dari jurnal kedua ini, yaitu menunjukkan 6 topik utama yang sering dikeluhkan mahasiswa. Seperti kata saya sebelumnya, ini seperti masalah sinyal, kuota, pemahaman materi dan pemahaman materi. Oke. Temuan ini bermanfaat sebagai masukan untuk tiap kampus dalam mengevaluasi sistem pembelajaran daring. Nah, oke, masuk ke jurnal ketiga. Nah, ini mungkin agak menyenangkan ya untuk dibahas, karena di sini jurnalnya tuh membahas peluang kemenangan dalam board game dengan menggunakan pendekatan statistika. Dengan penulis Ibrahim Akbar Arsanata, Damar Ajitun Sadela, Sali Catuniswah, Cahya Novila, Fatimatu Zahro Hasanah, Alma Fitrianisa, Aprilia Jasminta Rukmawati, dan Mauli Mai Faiza. Untuk kakak-kakak, mohon izin untuk mereview jurnalnya ya. Yang dipublish pada Jurnal Potensial Volume 3 nomor 1 Mei 2024. Dan wow, sudah ber-ISN loh. Dengan nomor ISSN 2829388. Oke. Dari yang saya review di sini tuh, memang jurnal ini ngebahas bagaimana caranya ningkatin peluang menang di permainan monopoli. Pakai pendekatan statistika, tapi jadi gak cuma ngandelin keberuntungan aja ya, tapi juga pakai strategi berdasarkan perhitungan peluang. Jadi memang sangat relate ya dengan konsep probabilitas ini, karena yang dilakukan dari penelitian ini tuh dapat membuat kita lebih memahami tentang peluang yang sebenarnya, sehingga untuk membuat keputusan bisa efektif, bagi pada saat permainan kayak gini tuh bisa banget dipakai. Oke. Itu untuk masalah yang diangkat dari jurnalnya ya. Dan kemudian kita maju ke nilai inovasi atau perbedaan penelitian. Nah, inovasi dari jurnal ini menerapkan metode eksperimen langsung ya dalam permainan monopoli dengan memodifikasi aturan agar lebih relevan dengan realistis sih. Dan itu juga perhitungan probabilitas dilakukan secara aktual dan diperbandingkan dengan data hasil permainan nyata. Bisa langsung lihat jurnalnya. Nah, di sini dirincikan latar belakangnya ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan pendekatan statistik untuk meningkatkan peluang menang pada permainan monopoli. Nah, metode yang digunakan oleh penulis ini adalah eksperimental. Ya, jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu terdapat eksperimen langsung dalam permainan monopoli dengan memodifikasi aturan dan penggunaan rumus probabilitas seperti peluang bebas, nilai harapan, dan distribusi.
Jadi seru ya. Jadi kita bisa melakukan permainan ini bukan cuma buat seru-seruan aja, tapi kita bisa lebih memahami konsep probabilitas untuk memenangkan permainan. Apalagi kayak board game kayak gini juga kan. Seru sih, sangat seru. Nah, jadi beliau-beliau ini tuh mereka menghitung semua hal, mulai dari peluang munculnya angka dadu, kartu kesempatan, sampai nilai harapan seperti tadi dari tiap petak. Nah, dari situ bisa kelihatan mana petak yang paling untung buat dibeli. Misalnya petak Taiwan, ternyata punya nilai harapan paling tinggi nih. Jadi bagus buat investasi pas main. Kemudian langsung pada hasil dan manfaat penelitian tiap jurnal. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemain yang memahami probabilitas dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan memperkecil risiko kekalahan serta meningkatkan peluang kemenangan. Nah, jadi probabilitas di sini tuh benar-benar dipakai buat ngambil keputusan yang tepat, bahkan di permainan. Lucunya strategi kayak gini juga bisa dipakai di versi online-nya Monopoly loh. Dan gak cuma Monopoly juga sih, bisa di board game lainnya, apalagi versi digital. Jadi benar-benar konsep probabilitas ini tuh sangat sangat memudahkan apalagi untuk pada konsep permainan Monopoly ini. Permainan Monopoly kayak lempar dadu gitu, itu juga udah dijelaskan sih pas itu adalah materi SD ya dulu. Pertama kali mengenal probabilitas dan peluang itu ya mungkin karena materi pas SD itu kali ya. Jadinya saya juga agak relate dengan konsep probabilitas ini. Oke, jadi dari review singkat ketiga jurnal ini kita bisa lihat kalau probabilitas itu bukan cuma soal teori di buku matematika, tapi bisa dipakai buat ngejar yang lebih efektif, olah data secara cerdas, sampai menang di permainan kayak game board yang tadi itu ya. Ya, semoga review ini ngebantu kalian untuk dapat gambaran yang jelas, bisa jadi inspirasi. Dan mohon maaf jika ada yang kurang atau lebih, mungkin bisa dikasih kritik dan saran juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.